Salam sejahtera, sukacita, damai sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda melalui ibadah live streaming pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Link YouTube ini khusus memuat pengajaran-pengajaran Alkitab. Banyak kebenaran-kebenaran yang Anda bisa temukan yang begitu membuka wawasan, membuka inspirasi, dan menuntun Bapak Ibu kembali ke dalam seluruh kebenaran Alkitab. Tema yang akan kita kupas adalah tema hari Sabat yang merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu. Ini adalah sesi yang kedua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Tinggikan Dirimu. Karena memang hari Sabat adalah hari di mana kita meninggikan Tuhan kita, menaikkan puji-pujian, menyembah dan memuliakan Dia. Mari kita dengarkan pujian ini. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sebuah lagu dan
Lagu ini semoga menjadi pintu masuk bagi kita untuk menyembah Tuhan di hari ibadah yang Tuhan sudah tentukan. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin ibadah kita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan, memberikan waktu, dan juga memberikan kemampuan kepada kami untuk belajar pada kebenaran firman-Mu. Hari ini kami melanjutkan pembahasan kami tentang hari Sabat, suatu hari yang hampir dilupakan, ditinggalkan oleh semua umat Kristen. Namun kami coba gali ulang, apakah hari Sabat itu masih perlu dijalankan atau tidak. Semoga Tuhan memimpin menyertai kami, agar kebenaran ini kembali disingkapkan. Dan jika memang masih perlu dijalankan, maka kami belajar untuk rendah hati, taat, dan tunduk pada kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu, tema yang akan saya kupas seperti yang saya katakan tadi adalah hari Sabat. Nah, saya sudah menyiapkan tema hari Sabat itu 10 kali pertemuan dengan judul-judul kupasan sebagai berikut. Yang pertama, hari Sabat. Yang pertama adalah hari yang diberkati Tuhan. Itu sudah saya kupas pada minggu yang lalu. Kemudian yang akan saya kupas pada hari ini adalah hari apakah hari Sabat itu? Kemudian yang ketiga, Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan Allah. 4, oleh siapa dan kapan hari Sabat dihapuskan? Yang kelima, apakah hari Sabat itu untuk orang Yahudi saja? Yang keenam, apakah hari Sabat itu hukum Taurat? Yang ketujuh, Sabat harus diajarkan turun-temurun. Yang kedelapan, memegang Sabat Taurat atau Sabat anugerah atau Sabat kasih karunia. 9, apakah Sabat berhubungan dengan keselamatan? Dan yang ke-10, gereja Tuhan tetap akan menguduskan hari Sabat. Dari 10 judul ini kemungkinan akan bertambah kalau Tuhan mempercayakan membuka pikiran-pikiran dan membuka kebenaran-kebenaran untuk saya sampaikan. Kita akan bahas di bagian sesi yang kedua dengan judul hari apakah hari Sabat itu? Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan lihat sedikit resume pelajaran sesi yang lalu, yaitu pelajaran sesi yang pertama. Di sesi yang pertama saya sudah kupas bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan melakukan penciptaan selama 6 hari dan di hari yang ke-7 itu Tuhan beristirahat dari segala penciptaan yang dilakukannya. Di hari pertama sampai hari ke-6 penciptaan selalu Tuhan melakukan evaluasi apa yang telah diciptakannya. Dan setiap pergantian hari, dari hari pertama sampai hari yang ke-6 itu selalu ada kata apa yang diciptakan Allah itu baik, baik, dan baik. Dan di hari yang ke-6 itu kalimat itu lebih spesifik lagi. Apa yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Dicatatkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Oke, tetapi di hari yang ke-7 kalimat baik itu hilang dan diganti dengan 2 kalimat yang sangat unik dan sangat penting. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Bapak Ibu perhatikan ada 2 kata penting yang ditekankan di sini, yaitu memberkati dan menguduskan. Artinya hari Sabat, hari ke-7 adalah hari yang diberkati dan hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi 2 kata kunci, hari yang diberkati dan hari yang dikuduskan. Maksudnya itu apa? Allah akan memberkati hari yang ke-7 itu karena ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sediakan di hari Sabat itu. Dan berkat-berkat itu baru bisa dinikmati oleh orang yang taat melakukan atau taat menguduskan hari Sabat. Karena itu kalau Anda mengabaikan hari Sabat, maka engkau tidak akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan tawarkan. Dan itu sudah saya sajikan di sesi yang pertama. Namun kita lihat sedikit ulang.
Ada 3 macam berkat yang Allah sediakan bagi orang yang taat menguduskan hari Sabat. Yesaya pasal 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Di ayat yang ke-13 ini Tuhan memerintahkan kita untuk taat menguduskan, taat memelihara, taat memegang hari Sabat. Dan kalau kita taat menguduskan hari Sabat, maka di ayat yang ke-14 ini ada 3 macam berkat yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu karena sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak Ibu perhatikan ada 3 macam berkat begitu penting yang Tuhan tawarkan. Berkat yang pertama adalah engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Artinya engkau bisa menikmati kehidupan ini. Engkau kaya, belum tentu bisa menikmati kehidupan ini. Tapi kalau berkat Tuhan sudah dicurahkan di dalam kehidupanmu, walaupun engkau miskin, tidak terkenal, tapi engkau hidupnya bahagia, hidupnya happy. Daripada engkau kaya raya terkenal, tapi hidupmu tidak bahagia. Lalu berkat yang kedua, melintasi puncak bukit-bukit. Bukit-bukit yang dimaksudkan di sini adalah masalah, kesulitan, beban, persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Itu bukit-bukit. Dan engkau akan menang terhadap masalahmu. Engkau akan dibawa dengan kendaraan kemenangan melintasi masalah kesulitanmu. Belum tentu masalah itu hilang, tapi engkau sudah menang di atas masalahmu. Dan yang ketiga, berbicara tentang berkat ekonomi. Ketika engkau memegang hari Sabat, secara ekonomi Tuhan akan pulihkan. Usahamu akan dibuat lancar. Pekerjaanmu akan dibuat jadi sukses. Engkau akan naik dan naik, tidak turun. Itu berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang menguruskan hari Sabat. Jadi kita sudah melihat resume yang lalu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah hari Sabat itu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah sejak dari awal. Karena Allah menghendaki, mengingini agar manusia yang diciptakannya itu beribadah di hari Sabat. Berarti hari Sabat adalah hari ibadah yang Tuhan tetapkan. Kita lihat Imamat pasal 23 ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi hari ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus, hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagimu bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Bapak Ibu perhatikan di sini, hari Sabat, hari perhentian penuh. Karena bangsa Israel memang di hari Sabat itu disuruh berhenti total dari segala pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk apa? Di hari Sabat itulah harus ada pertemuan kudus. Artinya umat Israel berkumpul di satu tempat. Mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, mereka membaca kitab suci. Intinya mereka membangun hubungan dengan Tuhan di hari yang kudus itu. Hari biasa, hari pertama sampai hari ke-6 mereka bekerja membangun hubungan dengan sesama manusia. Tapi di hari yang ke-7 harus ada hari khusus membangun hubungan dengan Tuhan, menyembah, memuliakan, membesarkan Tuhan. Berarti hari Sabat adalah hari ibadah. Nah, yang menjadi persoalannya adalah hari apakah hari ke-7 atau hari Sabat itu? Hari apa? Untuk mengetahui jawabannya, kita masuk ke dalam kupasan kita. Alkitab ditulis bahwa hari Sabat adalah hari yang ke-7. Oke, hari Sabat adalah hari yang ke-7. Kita lihat ayatnya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Perhatikan kata ini. Hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu.
Jadi berhenti total. Bukan hanya umat Israel, termasuk orang-orang asing yang tinggal bersama dengan bangsa Israel. Mereka pun harus ikut menguduskan hari Sabat. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Jadi hari Sabat adalah hari perhentian. Hari ketujuh adalah hari perhentian karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Kita lihat hari Sabat artinya hari perhentian penuh. Itu dicatatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita lihat versi Perjanjian Lama. Di Keluaran pasal 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jadi mereka di hari Sabat, kalau kita baca di sini tidak boleh nyalakan api, tidak boleh memasak. Jadi apa yang mereka masak itu di hari yang ke-6 semua sudah dimasak, tinggal hari yang ke-7 di hari Sabat mereka tinggal nikmati, beristirahat total dan menggunakan waktu untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Lalu kita bandingkan di pasal Keluaran pasal 35-15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Jadi setiap kali ditekankan hari perhentian penuh, hari kudus milik Tuhan. Kalau hari kudus milik Tuhan berarti kita menyembah Tuhan di hari yang Tuhan tetapkan. Pasal 35 ayat 2, 6 harinya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yaitu Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Jadi zaman dulu, hukuman itu sangat berat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hari Sabat. Maka di sini ditegaskan hari Sabat adalah hari perhentian penuh, di hari itu tidak boleh bekerja. Ini adalah Sabat Taurat di Perjanjian Lama. Jadi Sabat artinya hari perhentian penuh. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Istilah perhentian penuh juga ditekankan di zaman Perjanjian Baru dengan makna yang sama. Ibrani 4 ayat yang keempat. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Bapak Ibu perhatikan kata hari perhentian, yaitu hari ke-7. Jadi hari ke-7 adalah hari perhentian, hari di mana Tuhan menyuruh kita beristirahat dari segala pekerjaan-pekerjaan rutinitas yang kita lakukan selama 1 pekan. Hari perhentian. Sebagian gereja dan pendeta beranggapan bahwa hari Sabat jatuhnya adalah hari Minggu. Kenapa mereka bisa sampai pada kesimpulan hari Sabat itu jatuhnya hari Minggu? Karena mereka mengambil makna dari kata Sabat itu, yaitu perhentian. Berarti hari Sabat itu adalah hari perhentian, dan menurut kalender internasional dan juga nasional, hari perhentian jatuhnya hari Minggu. Untuk itulah para pendeta dan umat Kristen mengatakan hari Sabat itu hari Minggu. Karena hari Minggu kita berhenti dari segala rutinitas, berhenti dari pekerjaan, kantor-kantor tutup pada hari Minggu, usaha-usaha tutup pada hari Minggu. Namun pertanyaannya adalah, betulkah hari Sabat itu adalah hari Minggu? Kan masalah itu. Anda nggak boleh mengambil maknanya hari Sabat artinya hari perhentian. Memang kalau ambil dari makna hari Sabat adalah hari perhentian, dan hari perhentian menurut kalender sekarang itu adalah hari Minggu. Tapi masalahnya adalah hari perhentian yaitu hari Minggu itu ditetapkan oleh Tuhan atau manusia. Kalau hari Sabat sebagai hari perhentian itu ditetapkan Tuhan. Kalau Minggu masih tanda tanya. Kita akan analisa di sini. Lalu ada hamba Tuhan yang mengatakan hari Sabat itu jatuhnya hari Minggu karena
Dia menghitung hari Sabatnya itu dari hari Senin. Jadi kalau dihitung berurutan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti hari Minggu adalah hari yang ketujuh. Karena cara dia menghitung itu dari hari Senin. Namun sebenarnya penghitungan yang benar itu dari mana? Apakah dihitung dari Senin atau hari Minggu? Nah ini kan perlu digali lagi. Jadi penghitungan hari ketujuh itu dihitung dari Senin atau hari Minggu. Oke? Kalau dihitung dari Senin, jelas hari ketujuh adalah di Minggu. Tapi kalau dihitung dari hari Minggu, jelas hari Sabtu adalah hari yang ketujuh. Mana yang benar? Ya, mana yang benar? Nah, itulah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, menurut Anda, hari Sabat itu jatuhnya hari apa? Sebelum saya bukakan, coba Anda renungkan. Ada yang mentanggapi? Hari Sabat itu hari apa? Hari Minggu, tetap ya? Oke. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari Sabat sebenarnya jatuhnya hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ketika engkau mengatakan hari Sabat itu jatuhnya Sabtu, engkau harus bisa memberikan pembuktian bahwa memang Sabat itu hari Sabtu. Lalu kalau Anda mengatakan hari Minggu adalah hari Sabat, maka engkau juga harus bisa memberikan pembuktian bahwa Minggu itu adalah hari Sabat. Bapak Ibu, yang namanya kebenaran tidak mungkin dua-duanya benar kan? Kalau hari Sabat jatuhnya Sabtu yang benar, berarti Minggu salah. Nah kalau Minggu jatuhnya hari Sabat, berarti hari Sabtunya yang salah. Hanya dua kemungkinan itu. Mana yang benar? Sekarang kita akan buktikan. Bapak Ibu yang saya kasih, menurut pemahaman saya, hari Sabat, hari ketujuh jatuhnya adalah hari Sabtu. Artinya hari Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan hari Minggu. Lalu kenapa ibadah dari Sabtu bisa berubah menjadi hari Minggu? Pasti ada sejarahnya. Ada bukti-bukti yang bisa kita kemukakan. Kenapa mengalami perubahan dan sebagainya. Tapi hari ini, pada sesi yang kedua ini kita akan buktikan bahwa hari Sabat jatuhnya itu adalah hari Sabtu. Dan saya akan memberikan 7 pembuktian bahwa hari Sabat jatuhnya adalah hari Sabtu. Kebetulan hari Sabat jatuhnya hari ke-7 dan dalam satu minggu juga 7 hari. Dan saya akan buktikan 7 pembuktian bahwa hari Sabat jatuhnya hari Sabtu. Dan ini bukan sembarang pembuktian, tapi pembuktian yang saya dukung dengan bukti-bukti yang nyata berupa literatur, fakta sejarah, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita 7 bukti hari Sabat jatuhnya hari Sabtu. Kita lihat ringkasannya dulu. Bukti yang pertama, menurut kalender nasional dan internasional, hari Sabtu jatuhnya adalah hari yang ke-7. Lalu berdasar umat pilihan Allah bangsa Israel. Sampai hari ini bangsa Israel memegang hari Sabat. Dan hari Sabat mereka adalah hari Sabtu. Yang ketiga, Kamus Alkitab BRF Browning. Kemudian Ensiklopedia Alkitab Praktis. Ensiklopedia Umum. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bukti berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Dan 7 pembuktian ini kita akan bukakan, kita akan singkapkan untuk membuktikan kebenaran fakta tersebut. Inilah literatur-literatur, buku-buku yang akan saya pakai untuk memberikan pembuktian. Pembuktian secara literlek atau literatur. Ini penting Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya ngomong tidak ada pembuktian, sama saja bohong. Maka setiap kupasan kita selain ditunjang oleh dasar Alkitab, juga perlu ada pembuktian-pembuktian secara ilmiah. Sehingga siapapun tidak bisa membantah kebenaran tersebut. Kita akan masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, hari Sabat adalah hari Sabtu. Karena menurut kalender nasional dan internasional, urutan hari pertama adalah hari Minggu dan hari yang ke-7 itu urutannya hari Sabtu. Lihat kalender nasional dulu. Nah ini kalender nasional Bapak Ibu. Coba perhatikan yang cetak merah hari Minggu selalu diurutkan di hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Berarti hari Sabtu jatuhnya itu hari yang ke-7. Ini kalender nasional. Lalu bagaimana dengan kalender internasional? Kalau kalender nasional itu berlaku khusus di setiap negara. Kalau ini kalender nasional di Indonesia. Januari, Februari sampai Desember. Ternyata kalender internasional, sebuah kalender yang diberlakukan di seluruh dunia sama. Hari Sabtu jatuhnya adalah hari Sabat. Karena hari Minggu dihitung sebagai hari pertama. Berarti ada kesesuaian. Kalau kalender nasional dengan kalender internasional bertentangan. Misalnya kalender nasional hari Sabtu adalah hari ke-7. Lalu kalender internasional hari ke-7 adalah hari Minggu. Mana yang benar? Tapi yang namanya kebenaran harus mengenal standar internasional. Harus sama. Penghitungan hari pertama hari Minggu, ya harus selanjutnya. Seluruh dunia harus sama. Itulah yang namanya standar internasional. Kalau tidak akan mengalami kekacauan dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan, dan juga dalam dunia komunikasi. Misalnya, orang Barat dengan orang Indonesia diajak ketemu. Kita hari pertama ketemu ya dalam minggu. Nah itu hari apa? Nanti akan mengalami kebergeseran. Lalu pembuktian yang kedua. Pembuktian berdasarkan umat pilihan Allah atau bangsa Israel. Sampai hari ini bangsa Yahudi itu masih memegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Kalau Anda diberkati Tuhan, suatu kali Anda boleh main ke Israel. Anda boleh pergi ke sana. Anda melihat apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Yahudi di hari Sabat itu. Mereka tutup toko mereka tutup usaha mereka ada kumpul di rumah, bersosialisasi dengan keluarga, dan mereka juga beribadah. Nah kalau tidak, mereka pergi ke sinagog, karena bangsa Yahudi sudah tidak memiliki bait suci yang sudah diruntuhkan. Jadi mereka beribadah di sinagog. Sinagog itu semacam kapel atau semacam rumah ibadat yang kecil-kecil yang tersebar di banyak daerah di Israel. Kemudian ada sebagian lagi yang pergi ke tembok ratapan. Nah di tembok ratapan itu mereka juga berdoa kepada Tuhan. Yang uniknya adalah mereka di tembok ratapan berdoa sambil menggoyang badan mereka begini. Saya tidak tahu kenapa goyang-goyang badan seperti itu. Jadi bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, sudah ribuan tahun mereka memegang hari Sabat itu, hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka. Apakah mereka salah memegang hari? Tidak mungkin. Okay? Tidak mungkin. Karena Tuhan sudah mengajar mereka cara memegang hari Sabat. Dan mereka itu sangat teliti dalam memegang hari-hari raya, hari-hari ibadah, termasuk juga hari Sabat mereka. Karena itu Paulus sampai menuliskan ayat Alkitab untuk menyorot bagaimana telitinya mereka menghitung hari-hari termasuk hari Sabat. Galatia 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi mereka tuh sangat teliti. Terlebih lagi hari Sabat yang akan menghadapi ancaman hukuman kematian. Mereka takut sekali jangan sampai salah hitung dan mereka dihajar Tuhan. Kan Tuhan nggak bisa kompromi. Kalau Anda salah hitung, dan mestinya hari Sabat, Anda hitungnya bukan hari Sabat, sorga itu langsung memberikan hajaran. Kan Tuhan nggak bisa bergeser dong, berdasarkan keinginan manusia dong. Tapi Tuhan punya hari Sabat, tetap hari Sabat, hari Sabtu. Begitu mereka melanggar hari Sabat, mereka akan dihukum Tuhan. Itu dari perjanjian lama di hukum Taurat. Dan sampai perjanjian baru mereka tetap pegang, tidak mengalami pergeseran hari tersebut. Kemudian alasan yang ketiga. Dalam kamus Alkitab, Dictionary of Bible, terbitan BPK Gunung Mulia, karangan W.R. Browning, cetakan ketiga halaman 211 dijelaskan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah bukunya seperti itu. Nah kemudian bentuk fisik bukunya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya buktikan berdasarkan literatur. Inilah bukunya yang saya kutip. Nah saya akan kutip di halaman-halaman tertentu. Kita kutip di halaman 393. Halaman 393 pada satu kalimat saya
Jelaskan. Namun dalam bahasa modern populer non-Yahudi, Sabat sering digunakan untuk hari Minggu daripada hari Sabtu. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, nangkap nggak? Bahwa untuk orang-orang Kristen yang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, seringkali mereka anggap hari Minggu itu hari Sabat. Padahal tidak. Yang sebenarnya adalah hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Sehingga akan muncul suatu perbedaan. Hari Sabatnya orang Yahudi hari Sabtu, hari Sabatnya orang non-Yahudi terutama orang Kristen hari Minggu. Padahal itu bukan seperti itu. Hari Sabat ya tetap hari Sabat. Tinggal harinya apa? Hari Sabtu atau hari Minggu. Itu kan masalahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di halaman 271. Halaman 271. Saya akan bacakan kalimat yang sudah saya kurung dan saya buat klip di lingkaran itu. Minggu. Bagi orang Kristen, hari pertama dalam sepekan. Orang Yunani dan Romawi mengenal 7 planet dan menamakan hari-hari seminggu menurut planet-planet itu. Salah satunya adalah Dies Solis. Kemudian ada Dies Martis. Dan seterusnya, semula orang Kristen menggunakan nama-nama hari yang sama dengan orang Yahudi, sehingga hari terakhir adalah Sabat dan hari sebelumnya adalah malam Sabat. Sejak abad ketiga, gereja mengambil alih nama-nama itu. Dan seterusnya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kalimat yang pertama, hari Minggu adalah hari pertama. Oke, kalau hari Minggu adalah hari pertama, berarti hari Sabtu jatuhnya hari ke-7. Kita hitung ya. Hari Minggu hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu jatuhnya hari ke-7. Nah, kemudian ada kalimat di bawahnya. Hari terakhir Sabat dalam satu pekan. Jadi Sabat itu memang hari yang terakhir dalam satu minggu itu. Oke, jadi Minggu adalah hari pertama. Dengan sendirinya Sabtu adalah hari ke-7. Nah, itu menurut kamus Alkitab ini. Jadi kalau mau komplain, ya komplainlah sama kamus ini. Dan Anda harus perlu tahu, yang namanya literatur, apalagi kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya, standarnya itu standar internasional. Jadi nggak sembarangan. Karena jika tidak akan bentrok, lalu mana yang benar? Misalnya di buku ini mengatakan hari Minggu adalah hari pertama. Lalu di kamus yang lain mengatakan hari Minggu adalah hari yang ke-7. Berarti ada masalah. Mana yang benar? Tapi yang namanya literatur itu harus standar internasional. Yang namanya kamus, ensiklopedia harus standar internasional, harus sama. Kalau di sana buku yang satu mengatakan hari Minggu hari pertama, maka di sini pun hari Minggu mengatakan hari pertama. Hari Sabtu hari ke-7, hari Sabtu juga harus ke-7. Itu baru standar internasional. Jadi nggak sembarangan dalam menulis buku, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang keempat. Dalam ensiklopedia Alkitab Praktis yang diterbitkan oleh Lembaga Literatur Baptis karangan W.N. McClard dan Billy Matthies tahun 1989 halaman 124 ditulis sebagai berikut. Nah, saya juga buktikan bukunya ini Bapak Ibu. Nah, ini bukunya. Jadi apa yang ada di layar ini saya sajikan di sini. Nah, saya tidak akan mengubah isinya, saya hanya kopikan isinya dan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memahami kebenaran ini, fakta ini dengan baik. Kita lihat di ensiklopedia Alkitab Praktis di halaman di kata ini Sabat atau Syabat. Hari ke-7 yaitu hari Sabtu. Pada zaman Alkitab, hari untuk beristirahat dan berbakti. Di halaman 124 jelas sekali, hari ke-7 yaitu hari Sabtu. Jadi sudah nggak bisa berdalih lagi. Hari ke-7 memang jatuhnya adalah hari Sabtu. Kemudian pembuktian yang kelima. Berdasarkan ensiklopedia umum. Dan ini ensiklopedia umum diterbitkan oleh Yayasan Canisius cetakan kelima tahun 1984 halaman 962 kata Sabat ditulis sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu lihat dulu ini bukunya. Ah, ini bukunya Bapak Ibu. Ini tebal. Jadi kita buktikan berdasarkan literatur. Jadi nggak sembarangan.
Ya, kita lihat yang tercatat di halaman 962. Ini dia. Nah, silakan Bapak Ibu baca. Terbaca nggak Bapak Ibu? Kekecilan ya. Oke, kalau kekecilan tidak terbaca, padahal saya dari jarak demikian masih sempat lihat Sabat, bahasa Ibrani, Syabat, artinya istirahat. Hari, masih kekecilan Bapak. Oke, saya besarkan ya kalimatnya. Coba perhatikan. Ini. Perhatikan, saya foto sesuai dengan aslinya. Sabat dalam bahasa Ibrani, Syabat sama dengan istirahat. Hari terakhir dari pekan dalam kurung Sabtu. Ini jelas sekali kan, hari Sabat artinya hari Sabtu. Dianggap sebagai hari istirahat suci oleh kaum Yahudi sejak dahulu kala. Dahulu orang-orang Kristen memuliakan hari pekan pertama atau minggu untuk memperingati kebangkitan dari kubur. Dan seterusnya hari Minggu menjadi sabatnya orang-orang Kristen. Meskipun sekte-sekte tertentu seperti Baptis hari ke-7 kembali ke hari Sabtu, Jumat adalah hari suci kaum muslimin. Jadi, begini loh artinya, hari Sabat itu ada hari Sabtu. Sedangkan hari Minggu adalah hari memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Berarti hari Sabat itu tidak dipegang oleh orang Kristen. Nah, yang mereka pegang sebagai hari ibadah adalah hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan. Jadi orang Kristen itu sudah tidak memegang hari Sabat. Yang mereka pegang adalah hari kebangkitan Yesus. Dan saya ingin katakan satu hal kepada Anda. Dalam kehidupan Yesus ada 4 peristiwa besar dalam diri Yesus. Pertama, kelahiran, lalu kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga. Nah, dari 4 peristiwa ini yang jelas-jelas dituliskan di Alkitab harus diingat, diperingati itu hanya satu, yaitu hari kematian atau kematian Yesus. Kelahiran, tidak pernah ada perintah merayakan Natal, nggak ada. Jadi kalau Anda mau merayakan atau tidak, nah nanti kita bahas sendiri ya. Lalu yang kedua, kematian. Nah ini diperingati. Dan yang ketiga, kebangkitan. Tidak pernah diperingati, tapi banyak orang Kristen memperingati kebangkitan Tuhan. Dan juga kenaikannya ke sorga. Tidak diminta untuk diperingati, tapi diperingati. Yang diperintahkan hanya satu, kematian. Oke? Karena itu, kalau Anda jadikan kebangkitan Yesus untuk diperingati sebagai hari ibadah setiap minggu, nggak ada dasar Alkitabnya. Memang tidak ada perintah kebangkitannya harus diperingati. Kalau setiap peristiwa dalam kehidupan Yesus harus diperingati, terlalu banyak. Yesus berjalan di atas air, diperingati. Yesus meredakan angin ribut, diperingati. Yesus mengubah air menjadi anggur, diperingati. Berapa banyak harus diperingati? Karena itu, yang tidak diperintahkan di Alkitab, nggak usah dijalankan. Intinya yang diperintahkan hari Sabat itu justru yang harus dijalankan. Lalu pembuktian yang keenam adalah pembuktian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu, inilah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba ya. Terbitan Balai Pustaka edisi 3 2001 cetakan pertama. Bukunya tebal, jadi beratnya juga lumayan. Hampir 2 kilo beratnya. Buku ini saya beli ketika saya kuliah di STT Satya Wacana Salatiga, ambil S2. Nah, saat itu kan begitu banyak literatur, banyak buku-buku, istilah-istilah yang harus kita tulis di dalam paperwork atau di dalam makalah-makalah yang akan kita presentasikan. Sehingga mau tidak mau saya belilah buku Kamus Besar Bahasa Indonesia di kota Salatiga yang saya bawa sampai sekarang. Kita akan lihat apa yang tertulis di dalam kamus ini. Karena di dalam kamus ini sudah menyajikan, di dalam kamus ini sudah dijelaskan tentang hari Sabat itu hari apa. Oke, kita bahas. Halaman 973. Kita kutip kata Sabat. Ditulis sebagai berikut. Kita lihat kata Sabat. Sabat ada N artinya noun, kata benda. Sabat, hari ke-7, hari Tuhan beristirahat sesudah menciptakan alam semesta menurut kitab Taurat. Sabtu. Jadi di sini ada kata Sabat
di awalnya dan di ujungnya Sabtu. Artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hari Sabat adalah hari Sabtu. Nah, yang namanya Kamus Besar Bahasa. Kan setiap negara pasti punya Kamus Besar Bahasa mereka dong. Kamus Besar Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa China, Kamus Besar Bahasa apalagi Korea, Bahasa Jepang. Masing-masing punya kamus. Dan di dalam kamus itu harus ada yang standar bersifat internasional. Misalnya 1 kilo sama dengan 10 on. Nah, ini harus bersifat standar internasional. Di Indonesia 1 kilo 10 on. Di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Cina 1 kilo sama dengan 10 on. Harus sama. Kalau berbeda, lalu mana yang benar? Nah, itu yang menjadi persoalan. Oke. Nah, demikian pula ukuran 1 meter sama dengan 100 cm. Jarak 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, itu ukuran yang bersifat standar internasional. Nah, demikian pula hari. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan hari Sabat adalah hari Sabtu. Sedangkan Kamus Besar Amerika mengatakan hari Sabat adalah hari Minggu. Berarti ada masalah. Yang benar Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Amerika atau Kamus Besar Bahasa Inggris, mana yang benar? Maka di sini tidak boleh salah. Seluruh dunia harus sama. Berarti ketika menyusun kamus besar ini, para tim penyusun itu juga harus menyesuaikan. Misalnya di Amerika, di Inggris, di Eropa mengatakan kamus besar mereka tertulis hari Sabat adalah hari Sabtu, maka mereka juga harus sama sepakat dulu baru boleh. Kalau tidak, maka menjadi tidak ilmiah karena ada kesalahan dalam penafsiran atau penjelasan. Oke. Kemudian kita lihat halaman yang lain. Halaman yang lain. Halaman 974. Kata Sabtu ditulis sebagai berikut. Kita lihat Sabtu. Sabtu, hari ke-7 dalam jangka waktu 1 minggu. Tadi kita kan sudah belajar bahwa hari Sabtu adalah hari yang hari Sabat itu adalah hari yang ke-7. Nah, di hari yang ke-7 di sini dikatakan hari Sabtu. Dengan sendirinya hari Sabat, hari ke-7 jatuhnya adalah hari Sabtu. Bapak Ibu tidak bisa komplain. Karena kalau Anda komplain, Anda akan komplainnya ke Kamus Besar. Dan Anda akan mempertanyakan ini. Dan mereka siap bertanggungjawabkan kalau Anda mau komplain. Tapi bagaimana komplain? Karena mereka sudah teliti sebelum mereka jadikan buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian halaman 745. Kita sekarang lihat minggunya. Minggu itu hari keberapa? Halaman 745. Minggu. Hari pertama dalam jangka waktu 1 minggu. Ahad. Pada hari semua pegawai libur ditulis huruf kecil. Jadi di sini dikatakan hari Minggu adalah hari pertama. Oke, sekarang di sini jelas sekali dikatakan hari Minggu adalah hari pertama. Oke, nah tinggal kita itu. Hari Minggu hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari Sabtu itu adalah hari yang ke-7. Dan hari ke-7 itulah yang disebut hari Sabat. Berarti hari Sabat adalah hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu. Jelas kan? Oke. Kemudian kita buktikan sekarang pembuktian berdasarkan Alkitab. Pembuktian berdasarkan Alkitab. Nah, saya banyak versi-versi Alkitab. Dan salah satu Alkitab yang saya miliki, mungkin ini buku yang paling tebal. Ini Bapak Ibu. Tebal sekali. Jadi kalau diukur ini kayaknya 10 cm lebih nih. Beratnya 2 kilo lebih. Nah, ini namanya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Alkitab ini saya dihadiahkan oleh seorang pengusaha dari Bandung yang masih ada hubungan dekat dengan almarhum Lim Sao Leong. Jadi yang menghadiahkan buku ini adalah keponakan dari Lim Sao Leong. Waktu saya pelayani di Bandung,
Kemudian saya melayani di gerejanya, dia tertarik pengajar-pengajaran saya, dia suka ikut. Lalu suatu hari dia belikan buku ini supaya saya lebih banyak lagi gali kebenaran-kebenaran Alkitab. Dia hadiahkan ke saya. Sekarang buku ini 1 jutaan Bapak Ibu. Cukup mahal karena memang banyak penggalian-penggalian. Jadi sebenarnya ini adalah Alkitab biasa. Nah, cuman di setiap di bagian bawahnya itu ada penjelasan ayat-ayat, maknanya dan sebagainya. Karena itu bagi pendeta-pendeta diusahakan punya buku ini. Nggak apa-apa mahal. Karena itu bagus sekali untuk Anda memahami kebenaran-kebenaran yang penting. Terutama menggali-gali ayat-ayat yang mungkin sulit dipahami. Kita lihat pembuktian berdasarkan Alkitab. Nah, saya akan buktikan berdasarkan kamus di belakang Alkitab. Oke, coba perhatikan ini Alkitab. Nah, Anda cari. Di belakang Alkitab Anda itu ada kamus singkat. Perhatikan kata hari persiapan. Saya akan bukakan kata hari persiapan dalam kamus ini. Dan saya akan bacakan ya. Oke. Hari persiapan. Kalau di kamus saya dituliskan di halaman 395. Saya tidak tahu di kamus Alkitab Anda ada tertulis halaman berapa. Tapi isinya sama. Saya akan bacakan. Hari persiapan. Hari sebelum hari Sabat. Jadi hari Jumat. Di mana persiapan untuk Sabat atau Paskah sudah dimulai. Oke, saya akan sajikan berdasarkan apa yang di sini. Saya foto dan saya tunjukkan kepada Anda. Jadi saya tidak mengubahnya. Kita lihat ini dia. Nah, kalau di sini dicatatkan di halaman 317. Sedangkan di kamus saya di sini dicatatkan di tadi halaman di halaman 394. Ya, itu memang tergantung cetakan Alkitabnya. Bisa mengalami pergeseran. Tapi isinya sama Bapak, isinya sama. Hari persiapan hari sebelum hari Sabat jadi hari Jumat. Saya besarkan kalimat ini supaya lebih terbaca. Oke, ini dia. Sudah saya besarkan. Nah, sekarang kita coba analisa kalimat ini. Hari sebelum hari Sabat jadi hari Jumat. Perhatikan maknanya itu di sini. Kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari sebelum hari Sabat jadi hari Jumat. Nah, setelah Jumat besoknya berarti Sabat dan besoknya itu dari Sabtu. Berarti hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, nah dia. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Karena hari Sabat artinya hari sebelum hari Sabat. Jadi hari Jumat. Berarti Sabat itu adalah hari Sabtu. Mungkin saya jelaskan lebih rinci. Kita lihat hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tadi saya sudah hitung nih. Dari kamus dari kalender dan lain sebagainya. Hari Minggu adalah hari pertama. Hari Senin hari kedua, Selasa ketiga, Rabu hari keempat, Kamis hari kelima, Jumat hari yang keenam, dan Sabtu adalah hari ketujuh. Lalu dijelaskan, hari sebelum hari Sabat. Jadi hari Jumat berarti setelah Jumat besoknya adalah Sabat. Nah, setelah Jumat besoknya adalah hari Sabtu. Berarti hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Kan jelas sekali Bapak Ibu. Ya. Ini pembuktian berdasarkan Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa menyangga, tidak bisa lari. Karena ini sudah firman Tuhan. Sekarang kita buktikan berdasarkan ayatnya. Kita langsung masuk ke ayat-ayat Alkitab. Pembuktian berdasarkan ayat, kita lihat di Injil Matius pasal 28 ayat 1 dituliskan bahwa hari pertama jatuhnya adalah hari Minggu. Oke, hari pertama ini hari Minggu. Kita buktikan ayatnya. Setelah hari Sabat lewat. Berarti hari Sabat lewat. Lalu menjelang menyisinya hari pertama Minggu itu. Hari pertama jatuhnya hari Minggu. Karena setelah hari Sabat selewat. Hari Sabat itu harinya Sabtu. Berarti jatuhnya hari Minggu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, dan hari Minggu itu disebut hari pertama. Nah, kalau begitu berarti kan klop, Bapak Ibu. Tadi saya sudah banyak buktikan berdasarkan literatur Bapak Ibu. Sama seperti di literatur di sini. Jelas sekali di Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan hari Minggu adalah hari pertama. Nah, untungnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya cocok dengan ayat Alkitab. Bayangkan, seandainya ke Alkitab mengatakan hari Sabat adalah hari Minggu, akhirnya kan bentrok semua. Tapi yang namanya kebenaran harus seiring sejalan, saling mendukung, saling menguatkan. Oke? Nah, atau di sini ayat Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan hari Minggu adalah hari pertama. Lalu kalau di sini mengatakan hari Minggu adalah hari ke-7, berarti kan jadi masalah. Tapi yang namanya kebenaran tetap kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Hari pertama. Lalu bandingkan Markus pasal 16 ayat 1 sampai 2, Yohanes pasal 21. Penulis kitabnya itu beda. Markus, Matius, Yohanes. 3 orang menulis kitab masing-masing. Dan saya yakin ketika mereka menulis kitab mereka, mereka tidak kongko-kongko dulu. Hari Minggu itu hari apa sih? Nanti kamu cantumkan hari Minggu, hari pertama. Nanti aku cantumkan juga. Enggak, kongko dulu. Tapi mereka sesuai dengan petunjuk Tuhan menuliskan bahwa hari Minggu itu adalah hari pertama. Nah, kalau hari Minggu adalah hari pertama, tinggal kita hitung hari ke-7 jatuhnya adalah hari Sabtu. Berarti hari Sabtu adalah hari Sabat. Kita lihat hari Minggu, Sabat itu hari ke-7, Minggu itu hari ke-1. Lihat Markus 16 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, artinya setelah hari Sabtu lewat, Maria dan Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. Jadi setelah hari Sabtu lewat, pagi-pagi mereka sudah membawa rempah-rempah mereka di hari Minggu, karena Sabtu sudah lewat. Nah, sampai di kuburan apa yang terjadi? Kita lihat. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Hari pertama Minggu itu, dan hari pertama Minggu itu jatuhnya adalah hari Minggu. Karena hari Sabtu, hari Sabat sudah lewat. Berarti hari Sabat adalah hari yang ke-7, hari Sabtu. Kan jelas Bapak Ibu. Ini bukti ayat Alkitab loh. Kemudian kita uraikan lebih jauh. Dalam sebulan kan ada 4 minggu. Kadang-kadang ada yang 5 minggu. Dan setiap minggu ada 7 hari. Lalu hari yang pertama dalam 1 minggu itu hari apa? Kan pertanyaan tadi begitu. Oke. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Hari pertama minggu itu dan hari pertama minggu itu jatuhnya itu adalah hari Minggu. Jadi dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah, hari pertama itu hari apa? Hari Minggu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan setelah itu hari Sabat lewat. Setelah hari Sabat lewat kan hari Minggu. Hari Sabtu lewat hari Minggu. Jadi hitungnya seperti itu. Kita lihat Lukas 23, 54 sampai 56a. Hari itu. Hari di mana Yesus disalibkan. Nah, itu tambahan saya ya. Hari itu, hari di mana Yesus disalibkan adalah hari persiapan. Jumat. Karena Yesus disalibkan hari Jumat menurut keyakinan para teolog. Dan hari Sabat atau Sabtu hampir dimulai. Karena jam 6 sore hari Jumat itu mulai persiapan Sabat. Hari Sabat itu kan berlangsung dari Jumat malam jam 6 sampai hari Sabtu jam 6. 24 jam itulah Sabat orang Yahudi. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak. Jadi hari Jumat mereka sempat ikut ke kuburan. Melihat kubur Yesus di mana Yesus dibaringkan. Jumat. Jadi sebelum Jumat jam 6 mereka sudah harus pulang. Karena Sabat akan dimulai. Nah setelah pulang mereka siapkan rempah-rempah. Nah di hari Sabtu, hari Sabat mereka istirahat total. Nah setelah itu Minggu pagi-pagi mereka datang ke kubur lagi untuk meminyaki mayat Yesus. Untuk merempai-rempai mayat Yesus. Mungkin supaya tidak terjadi
pembusukan. Tapi apa yang terjadi? Pagi-pagi di hari Minggu itu mereka sampai ke kuburan-kuburan itu sudah kosong. Dan mereka juga bingung. Karena mungkin mereka belum mengerti atau belum pernah mendengar Yesus akan bangkit dari kematian. Maka mereka siapkan rempah-rempah. Kalau mereka tahu Yesus akan bangkit dari kematian, mereka nggak mungkin siapkan rempah-rempah. Tapi setelah hari Minggu sampai dikubur, Yesus sudah bangkit. Jadi Yesus bangkit pada hari Minggu itu. Kemudian Lukas 23:56b. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi kalau kita pelan-pelan baca di sini, kita akan tangkap hari Sabat lewat, hari Sabtu lewat, Minggu hari pertama. Minggu itu berarti hari Minggu adalah hari pertama. Jumat persiapan Yesus disalibkan di kubur. Sabtu orang Yahudi beristirahat total. Minggu Yesus bangkit dari kematian. Oke. Kemudian 3 hari pada hari akhir minggu penyaliban. Hari ke-6 hari persiapan. Karena hari ke-6 jatuhnya itu hari Jumat. Hari yang ke-7 jatuhnya hari Sabtu atau hari Sabat, mereka istirahat total. Dan hari ke Minggu itu hari pertama Yesus sudah bangkit dari kematian, mereka ke kubur, kubur itu sudah kosong. Itu urutannya. Lalu kita mulai berpikir, jika hari Sabat itu hari ke-7 adalah hari Sabtu, mengapa hari ini bisa berubah menjadi hari Minggu dan orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Kenapa bisa demikian? Kita lihat sebuah fakta sejarah. Berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tahun 321 Masehi, Raja Roma yang bernama Raja Konstantin Agung menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat secara nasional. Ketika diputuskan, dia tidak berpikir untuk diberlakukan secara universal ke seluruh dunia. Tidak. Dia awalnya itu hanya untuk berlakukan kepada rakyat Romawi. Dan Anda perlu tahu, kenapa dia tetapkan hari Minggu sebagai hari untuk beristirahat? Karena hari Minggu adalah hari yang dipakai untuk menyembah dewa matahari yang disebut Dewa Mitra. Dan bangsa Yahudi saat itu penyembah dewa matahari. Jadi hari untuk menyembah sang dewa matahari itu adalah hari pertama atau hari Minggu itu. Maka diputuskanlah hari untuk menyembah sang dewa itu adalah hari Minggu. Nah belakangan baru orang Kristen ikut-ikutan. Langsung kemudian ilmu cocokologi masuk. Hari penyembah dewa matahari. Siapakah dewa matahari kita? Yesus Kristus. Karena Yesus pernah mengatakan, akulah terang dunia. Jadi berarti hari menyembah sang terang dunia, hari Minggu. Pada itu hari penyembah dewa matahari yang ditetapkan oleh Raja Roma. Oke. Kemudian. Tapi ingat, di tahun 321 Masehi. Orang-orang Kristen, gereja-gereja saat itu masih memegang hari Sabtu itu sebagai hari Sabat, sebagai hari ibadah. Belum bergeser total ke hari Minggu. Jadi Bapak Ibu, hari Minggu adalah hari yang dipakai oleh orang-orang Romawi menyembah dewa mereka. Itu hari Minggu. Maka ditetapkan oleh Raja Konstantin hari Minggu adalah hari istirahat. Sedangkan hari istirahat, hari perhentian yang ditetapkan oleh Tuhan itu jatuhnya adalah hari ke-7 yang sudah kita hitung jatuhnya adalah hari Sabtu. Nah di tahun 321 gereja-gereja saat itu orang Kristen itu masih memegang hari Sabat, hari Sabtu sebagai hari ibadah. Walaupun memperingati Yesus kebangkitan hari Minggu itu belum diputuskan. Nah sampai di tahun 364 dalam kongres di Laodikia, namanya Laodikia Council, oleh para pemimpin gereja Katolik, hari istirahat yaitu hari Sabat atau hari Sabtu secara resmi dihapus, lalu ditetapkanlah hari Minggu sebagai hari ibadah tanpa disadari bahwa hari ibadah penyembah dewa matahari lalu hari ibadah untuk memperingati kebangkitan Yesus sudah dipersatukan. Maka sampai hari ini hari ibadah orang Kristen itu hari Minggu bukan hari Sabtu.
Sabtu atau hari Sabat. Padahal hari yang ditentukan oleh Allah untuk beribadah menyembah Dia adalah hari Sabat, hari ke-7. Berarti orang Kristen belum memegang hari Sabat. Jadi hari Sabat itu sudah dihilangkan. Mengenai fakta sejarah, bagaimana hari Sabat atau Sabtu diubah dan ditetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah dalam dunia Kristen akan saya kupas lebih tajam, lebih dalam pada sesi yang akan datang dengan judul Siapa, Kapan, Mengapa Hari Sabat Dihapuskan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menguduskan hari Sabat. Kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah memberikan penjelasan kepada kami melalui khotbah pengajaran pada hari ini. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Dan Engkau sudah tetapkan bahwa hari Sabtu adalah hari ibadah menyembah Engkau. Dan kami telah melihat pembuktian, ada 7 bukti memperkuat bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang tidak bisa kami sangkal siapapun. Karena ada 7 pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Baik berdasarkan literatur, berdasarkan ayat Alkitab, berdasarkan bangsa Yahudi maupun kalender nasional dan internasional. Sehingga siapapun juga tidak dapat menyangkal bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Terima kasih untuk penjelasan ini Tuhan. Dan semoga kami bisa memegang dan kembali hari Sabat adalah hari ibadah yang kudus yang Engkau perintahkan. Supaya kami berkenan kehadiran Engkau. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah lagu Allah yang setia. Nah, kalau Allah itu setia, sudah seharusnya kita juga setia di dalam 10 hukum Allah. Hukum yang keempat dikatakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia memegang kitab suci, pasti akan taat menguduskan hari Sabat. Tuhan berkati sampai bertemu di sesi yang ketiga. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah online STT ITAE, setiap sesi pelajaran topik hari Sabat itu ada 10 pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu jawab, ketik rapi dan kirim kembali ke STT ITAE. Kita lihat 10 pertanyaan untuk topik atau sesi yang kedua dengan judul Hari Apakah Hari Sabat Itu? Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitab yang menyingkapkan bahwa ketika kita taat menguduskan hari Sabat, ada 3 macam berkat yang Tuhan tawarkan. Yang kedua, hari Sabat jatuhnya hari keberapa? Tuliskan teks ayatnya. Yang ketiga, hari Sabat adalah hari untuk beristirahat atau libur bagi umat pilihan di Perjanjian Lama. Hari beristirahat itu dikenal dengan sebutan apa? Keempat, tuliskan secara ringkas bahwa hari Sabat atau hari ke-7 jatuhnya adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ada 7 pembuktian itu. Kelima, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sudah menguduskan hari Sabat ribuan tahun. Mereka sangat teliti menghitung hari Sabat dan hari-hari raya mereka. Tuliskan bukti teks Alkitab atas ketelitian mereka. Yang keenam, dalam bahasa Ibrani Syabat artinya apa? 7. Tuliskan teks 3 ayat Alkitab yang menegaskan hari Minggu jatuhnya adalah hari pertama. Kedelapan, pada hari apakah perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus membawa minyak dan rempah-rempah untuk dilabur ke tubuh Yesus? 9. Berdasarkan bukti sejarah siapakah dan tahun berapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari untuk beristirahat? Dan pertanyaan yang terakhir, oleh siapa, tahun berapa, dan dalam kongres apa hari Sabat dihapuskan dan diganti menjadi hari Minggu? Silakan jawab, ketik rapi, kirimkan ke STT ITAE. Tuhan Yesus berkati.